ditunggu. Yeah. Ditunggu semua sih sebenarnya narasumber dari awal sampai terakhir ya. Dan pastinya di narasumber kita yang ketiga ini, Bapak Haji Hendri Tanjung, PhD. Beliau, Pak Hendri, halo, selamat Pak. Beliau itu doktornya impor, Bapak Ibu, impor. Jadi kalau dari MPhil-nya juga impor, jadi paskanya beliau magisternya, jadi strata 2-nya itu banyak gitu ya. Beberapa bidang ilmu sudah dijiwai, aktif menulis, aktif menulis buku di media massa, aktif dalam berbagai organisasi, dan karya tulisnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang nominator Muri itu udah pernah beliau peroleh. Jadi buku yang dihasilkan luar biasa banyak sekali, dan beruntungnya Universitas Ibnu Khaldun memiliki wakil direktur Bapak Hendri Tanjung PhD. Di kali ini, kesempatan ini sebagai anggota Badan Wakaf Indonesia, beliau akan menyampaikan materi terkait tuh ya, sampai digerakkan berapa halaman tuh? 10 halaman dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nanti kalau butuh di-share, kami akan bagikan perubahan bentuk CSR ke dalam wakaf perusahaan. Bagaimana sih bisa mentransforming dan bisa menjadi wakaf perusahaan yang bernilai pastinya berkah ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya masalah value dalam hal kemanusiaan, tetapi di akhir juga mempunyai nilai. Dipersilakan kepada narasumber ketiga kita, Pak Hendri Tanjung, waktu 45 menit. Kami persilahkan seluas-luasnya Bapak. Mangga. Terima kasih Bu Moderator, Bu Rere yang baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Izinkan saya menyampaikan screen ya. Share screen. Jelas nggak ya? Sudah Jelas, muncul? Aman. Jelas sekali. Ya, sudah muncul. Pindah nggak? Kalau ini pindah nggak? Pindah nggak? Pindah ke terakhir. Pindah, ya? Terima kasih. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali ya ketika kita bicara konversi daripada CSR ke dalam wakaf saham perusahaan ya. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya. Ini bukan terima kasih pembicara berakhir, bukan ya. Ini terima kasih untuk memulai pembicaraan ya. Bagi panitia seminar nasional yang telah mengundang dalam acara ini. Saya ingin mengatakan satu hal tentang CSR itu ya. Ini saya tulis dalam buku terbaru saya. Saya menulis book chapter sebenarnya di sini ya. Ini judulnya Wakaf-led Islamic Social Finance, Innovative Solutions to Modern Applications, edit by Muhammad Masum Billah, ini dari Jeddah, tapi diterbitkan oleh penerbit Routledge dari Inggris ya. Ini pada chapter 6 saya menulis, judulnya Contemporary Approach in Productive Wakaf Development. Ya. Ada hal yang menarik ya yang ingin saya sampaikan di dalam buku ini, bahwasanya Milton Friedman, ya, ini kalau dilihat di sini ya, the renowned economist Milton Friedman publish menulis sebuah artikel yang berjudul The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits. Ya, ini tentunya sangat provoking ya, sangat menggugah ketika itu cara-cara berpikir para businessman. Dan itu Milton Friedman menulisnya di New York Times Magazine ya. Dan sudah cukup lama, 13 September 1970 ya. Artinya apa? Artinya seorang begawan saja seperti Milton Friedman itu sudah mengkritik ya, mengkritik tentang CSR ini ya. Apa kritikannya? Nanti akan kita lihat. Jadi kalau kita lihat CSR itu apa, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Musarbes ya. Yang intinya adalah bagaimana kontribusi perusahaan ya itu dalam hal ekonomi ya. Ini saya garis bawahi, economics, social, and environmental ya. 3 hal ini ya. Nah, jadi bahkan Investopedia itu mengatakan yang namanya CSR itu ya, itu harus apa?
harus difungsikan untuk apa? Untuk berkontribusi kepada society and environment, ya, kepada lingkungan dan kepada masyarakat, ya, instead of contributing negatively to them, ya. Jadi daripada kemudian berkontribusi negatif, ya. Kita sama-sama tahu misalnya perusahaan tambang, ya, tambang, katakan tambang timah, ya, kita ke Belitung, tahun lalu kita ke Belitung, kita lihat sebelum kita mendarat, ya, berapa menit sebelum mendarat itu dari atas itu ada kawah-kawah putih, ya, kawah-kawah putih. Ternyata itu apa? Itu adalah sisa-sisa tambang timah yang ditinggalkan, yang merusak lingkungan, ya. Sampai-sampai gubernurnya bilang ini biaya perawatannya lebih mahal daripada kontribusi yang diberikan, ya. Nah, seperti ini yang harus kita perhatikan. Nah, apa kritiknya? Kritik daripada CSR ini, ya. Ini banyak expert, ya, dalam bidang manajemen dan ekonomi itu frustrasi, ya. Ini saya kutip, ya, daripada Porter and Kramer 2011, ya. Dia bilang frustrasi dengan konsep CSR. Kenapa? Kok bisa frustrasi? Ya. Karena dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya. Apa itu kegagalannya? Ada dua hal yang dicatat oleh Porter and Kramer. Pertama adalah gagal dalam hal mereduce poverty, mengurangi kemiskinan. Yang kedua, gagal dalam hal mengurangi kesenjangan sosial. Dua hal itu yang kemudian dilihat oleh dua profesor dari Harvard University, ya, Profesor Michael Porter dan Profesor Mark Kramer, yang kemudian mereka ambil istilah baru menjadi CSV, ya. Tadi juga dibahas oleh Profesor Musa, Corporate Shared Value, ya. Ini yang kemudian di dalam Harvard Business Review Magazine itu mereka detailkan konsepnya. Yang kemudian di buku tadi, di buku yang publish tadi itu juga saya detailkan lagi, ya, lewat konsep yang seperti apa pendekatan Islaminya. Ini dia kemudian konsep CSV ini hadir, ya, as a form of concern over the failure, ya, karena kegagalan konsep daripada CSR, CSV ini kemudian hadir, ya. Nah, jadi the focus of this discussion with the CSR framework is to share the bottom line for the activities of the company, which will only amount 5 to 20% of total company revenue, which activities that 80 to 95% still represent the interest of the capital owner. Jadi salah satu kritik adalah sebenarnya itu cuman apa, ya, budi baik saja, tidak merubah struktur secara keseluruhan, ya. Jadi 10 sampai 95% itu masih daripada pemilik kapital atau pemilik modal, ya. Nah, itu yang kemudian membuat Milton Friedman mengatakan bahwasanya CSR itu adalah satu instrumen untuk men-increase its profit, ya, untuk menaikkan daripada keuntungannya, ya. Nanti kita akan bisa diskusi lebih panjang. Jadi apa solusinya? Jika selama ini dana CSR diberikan dalam bentuk memberikan sumbangan kebajikan, ya, kepada barang-barang sosial, ya, sumbangan begitu, maka ke depan harus ditransformasi ke dalam wakaf saham, ya. Nah, keunggulannya apa? Kalau kita transformasi, apa keunggulannya? Paling tidak ada 3 yang saya lihat keunggulannya apabila CSR dikonversi ke dalam wakaf saham. Yang pertama, keberlangsungan CSR akan dapat dijaga, ya, karena wakaf tidak boleh berkurang, bahkan harus berkembang, ya. Misalnya saja Antam, ya, Antam bisa saja tahun depan mengkonversi CSR-nya ke dalam wakaf saham. Berapa lot misalkan saham Antam diwakafkan kepada Ibn Khaldun Bogor, UIK, ya. Karena UIK sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia, ya. Jadi dan perusahaan-perusahaan yang lain pun bisa seperti itu, ya, mewakafkan berapa lot daripada sahamnya untuk pendidikan, untuk UIK. Yang kedua, akan terjadi efisiensi. Kenapa? Perusahaan tidak perlu menggarap sendiri CSR-nya, ya. Biarlah CSR digarap oleh universitas, ya, karena universitas itu punya yang namanya pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga,
proyek besar dapat dilakukan jika semua perusahaan menyalurkan CSR-nya dalam bentuk wakaf saham ini. Ya, kita bisa, kalau sudah banyak sekali nanti wakafnya, kita bisa bikin proyek-proyek yang besar-besar. Ya, seperti di Malaysia misalnya, di Johor itu mereka bikin proyek Larkin Sentral itu dari wakaf saham. Ya. Nah, untuk itu perlu diberikan insentif, misalkan potongan pajak 10% kepada perusahaan yang berikan CSR-nya dalam bentuk wakaf saham. Ini usul saya saja ya, dan ini saya tulis dalam beberapa media, ya bahwasanya harus ada insentif daripada perusahaan itu yang memberikan CSR-nya dalam bentuk wakaf. Ya. Nah, apa itu wakaf saham? Nah ini ya. Jadi saya mau beri ilustrasi, jika wakaf saham 100 lembar, maka lembar sahamnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Jadi 3 hal itu yang tidak boleh dalam wakaf ya. Dijual, dihibahkan, diwariskan. Jadi abadi, saham itu abadi, misalnya nanti Antam mewakafkan beberapa lot sahamnya untuk Wika, maka lot itu akan abadi. Wika tidak mungkin bisa menjual, karena tidak boleh. Ya, tidak boleh menjual saham itu. Jadi Wika hanya akan mengambil dividen setiap tahun daripada saham itu, dan itu akan terus akan berketerusan gitu. Ya, jadi ibarat Antam itu memberikan mata air kepada Wika untuk Wika bisa ambil airnya, Masya Allah ya. Kemudian dalam pasal 15 Undang-Undang Wakaf juga disebutkan harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Ya, jadi dalam satu pertemuan dengan Pak Bursa Efek ya, Pak Irwan ya, Irwan Abdullah, kita dari BWI juga sudah membicarakan ini secara detail ya, tentang bagaimana prosedur how to-nya wakaf saham terjadi dan bagaimana Bursa Efek akan mengaturnya. Nah, Praktek Wakaf Saham di Indonesia pada tanggal 9 Mei 2019 ini MNC Sekuritas ya bersama dengan Badan Wakaf Indonesia meluncurkan produk wakaf digital Wakafku berbentuk saham di Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Nah, lalu dalam peluncuran itu ditandai ada 3 perusahaan yang berwakaf ya. Pertama MNC sendiri, MNC Capital mewakafkan sahamnya senilai 100 juta rupiah. Kemudian PT Nusantara Central Capital senilai 5 juta rupiah dan PT Harinata Abadi TBK senilai 100.000 lembar sahamnya. Ya, ini sudah terjadi tahun 2019, 2 tahun yang lalu ya. Dan nazir dari wakaf saham ini adalah BWI, di mana dividen nantinya akan diberikan kepada fakir miskin dan penerima manfaat lainnya. Ya. Jadi itu sekedar preview ya tentang wakaf saham ini. Saya lebih senang nanti kita diskusi lebih lanjut. Kalau mau lebih lanjut mengetahui pemikiran-pemikiran saya tentang wakaf, ini saya sudah tulis dalam buku Ekonomi dan Keuangan Syariah Isu-isu Kontemporer dengan pengantarnya Ibu Sri Mulyani ya, yang Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan sekaligus Menteri Keuangan. Kalau kita lihat ini ada 30 tulisan saya tentang keuangan syariah kontemporer. Ada 13 tulisan tentang wakaf dalam buku ini, termasuk wakaf saham. Itu saya tutup dengan sebuah pantun, hendak ke hulu jalan berduri, coba terbang kaki menyeri. Bila nak maju suatu negeri, wakaf saham jadi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.